Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Terdapat beberapa teori yang berusaha mengupas misteri tentang Candi Borobudur. Di antaranya mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa dinasti Sailendra dengan berbagai bukti ilmiahnya. Terdapat pula teori dari Kiai Haji Fahmi Basya yang mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa Nabi Sulaiman, didukung dengan berbagai bukti-bukti yang dikemukakannya. Kedua teori tersebut tentu masih harus dibuktikan. Seperti yang kita ketahui, bahwa selama berabad-abad Candi Borobudur terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar hingga menyerupai bukit. Candi Borobudur kembali ditemukan pada tahun 1814 ketika Indonesia tengah dijajah oleh Inggris. Penemu candi tersebut adalah Sir Thomas Stamford Raffles ketika mengunjungi Semarang. Dia mendapat laporan temuan batu-batu berukir di bukit sekitar desa Bumi Segoro, yaitu wilayah dari Kresidenan Magelang. Raffles kemudian mengutus asistennya, yaitu Cornelius, untuk melakukan penelitian. Cornelius akhirnya melakukan penelitian pada tahun 1814. Raffles kemudian menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur, berasal dari kata Bor and Budur. Dalam tata bahasa Inggris untuk menyebut desa terdekat dengan candi itu yaitu desa Bor atau Boro, dan Budur dalam bahasa Jawa diartikan purba. Arti Budur atau Bidur dalam bahasa Jawa juga berarti bisul. Walaupun pada faktanya tidak terdapat desa dengan nama Bor di sekitar Budur. Jika kita menelusuri di internet tentang kapan Candi Borobudur dibangun, maka kita akan menemukan jawaban bahwa Candi Borobudur dibangun pada tahun 750 Masehi. Johannes Gisbertus Kasparis, seorang filolog Belanda, menulis dalam disertasinya pada tahun 1954, memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 Masehi. Namun ini hanyalah sebuah perkiraan, bukan hasil kesimpulan berdasarkan penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang dikatakan mendasari desain rancang bangunan ini adalah kitab Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Namun faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad ke-5 Masehi, dan bangunan megah ini telah ada sebelumnya. Jika kita melihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ada, agama Buddha pertama kali masuk ke Nusantara sekitar abad ke-5 Masehi. Karena Nusantara pada abad ke-4 sampai dengan 7 Masehi tidak tercatat adanya misionaris India yang datang ke Nusantara, maka dapat kita duga pertama kali agama Buddha dibawa oleh pengelana dari Cina bernama Fahian. Namun orang-orang Tiongkok dari Fahian sampai dengan Ising datang ke Indonesia adalah untuk belajar dan bukan membawa Buddhisme dari negaranya. Kumpulan tulisan Fahian yang dikenal dengan judul A Record of Buddhist Kingdoms atau catatan negara-negara Buddhis menulis bahwa di Jawa saat itu kepercayaan yang berkembang adalah Hindu, Buddha, dan kepercayaan animis atau kepercayaan asli. Dalam catatannya tersebut, secara tidak langsung mematahkan teori yang mengatakan bahwa agama Buddha dibawa olehnya, dan sekaligus mematahkan teori yang mengatakan bahwa Buddha masuk ke Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan pada buku perjalanan biksu Tiongkok Fahian di tahun 399 sampai dengan 414 Masehi, terjemahan dari Korean Recension Text bahasa Mandarin oleh James Lake memiliki arti sebagai berikut. Dengan pergi menumpang kapal dagang besar, Fahian tiba dan berada dan tinggal di sini selama 2 tahun. Ia menulis salinan buku-buku suci sutra. Ia juga melihat dari jarak 10 langkah. Terlihat patung dengan corak emasnya, ditampilkan dengan jelas dan cerah, yaitu arca kayu lapis emas. Di antara orang-orang yang telah datang ke sini mengatakan bahwa 1000 pelajar telah mengambil sumpah di sini, semuanya meninggalkan bayangan. Mengikuti sungai Ponai, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ, dan melakukan gerakan berjalan berputar, mengelilingi tope atau setupa, juga 4 guru duduk di 4 sudut. Di tempat ini menara telah didirikan. Dari sini terus pergi ke timur hampir 50 yojana, kami tiba di kerajaan Tamralipti. Ini di mulut laut, ada 24 Sangharamas di sini. Semuanya memiliki imam tetap dan hukum dhamma dihormati.
Ini area barat situs di Bukit Katangka sekarang. Pergi ke barat 300 langkah, menemukan tempat tinggal di antara bebatuan bernama Gua Pipala, di mana para pelajar secara teratur duduk bermeditasi. Di sebelah barat jalan, kami menemukan Taman Bambu Karanda, di mana Sangharama lama masih ada. Lokasi yang dimaksud Fahien pada sekitar tahun 399 sampai dengan 414 Masehi adalah di Swarna Dwipa, yang juga dikunjungi oleh Ising pada sekitar tahun 671 sampai dengan tahun 695 Masehi. Tepatnya di area kota suci yang landmarknya adalah Muara Takus. Gua Pipala adalah lobang Koliong atau lobang hitam disebut masyarakat setempat, dan Taman Bambu Karanda adalah Koto Bambu Kuning atau Koto Sogyo. Sangharama lama ini adalah perguruan dewa-dewi atau Nanlanda masyarakat setempat menyebutnya. Sedangkan buku terjemahan bahasa Inggris dari catatan perjalanan Xuanzang atau Hiensang sekitar tahun 602 sampai dengan tahun 664 Masehi oleh Samuel Bell pada tahun 1884 memiliki arti sebagai berikut ini. Di sebelah timur ada Sangharama dan di tengah-tengah hutan Amara adalah tembok fondasi tua. Ini adalah tempat Bodhisattva Asa Asga menyusun sastra yang disebut dengan Hinyang Singkau. Fondasi tua adalah sisa reruntuhan Universitas Dharmapala, arah timur situs. Sebelah barat daya kota 8 atau 9 li adalah sebuah batu yang berdiam di Naga Tathagata, meninggalkan bayangannya di sini. Ini adalah tradisi, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Di sisi kota Sangharama tua, yang ada dinding pondasinya saja, disinilah Dharmapala Bodhisattva membantah argumen para bidat ajaran sesat. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Ada stupa para murid yang menderita penyakit, dengan berdoa di sini kebanyakan disembuhkan. Di dekat ini ada bekas tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. 24 Sangharamas yang dilihat Fahien adalah berada di bagian barat sudut timur kota suci, atau Muotakui adalah sebutan terdahulu area ini sebelum disebut dengan Muara Takus. 3 tahapan Borobudur adalah gambaran yang menjelaskan Bawana Traya. Bawana berarti jagat atau alam kehidupan. Bawana Traya adalah 3 dalam kehidupan yang ada di dalam semesta ini, bukan Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu istilah India. Pada relief dasar yang saat ini tidak diekspos terdapat tulisan swarga. Ini bukan istilah Arab. Kata Arab adalah jannah, di India nibbana, dan nibbana bukan swarga. Ajaran asli Nusantara maju terdahulu Dharma, terekam pada budaya asli Nusantara. 3 alam kehidupan tercermin dalam 3 tahapan Borobudur, yaitu Bawana Langgeng atau alam kekal, Bawana Driyo atau alam lahiriah, dan Bawana Triya atau alam rohania. Dalam Sunda Wiwitan disebut dengan Buwana Niskala, Buwana Alam Tengah, dan Buwana Nyungcung, Sasaka Domas. Budaya Batak Parmali membagi 3 besar pola alam Banua atau Buana, yaitu Banua Ginjang atau alam sorgawi, Banua Tonga, alam dimensi kita, dan Banua Toru atau alam maut. Budaya suku Asmat mengenal 3 konsep dunia, yaitu Au Capinmi atau alam sekarang, Dampu Au Capinmi atau alam bersinggahan, dan Safar atau surga. Moksartam Jagahita Yaca Iti Dharma, artinya Dharma bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani. Inilah falsafah dasar utama leluhur Indonesia terdahulu, yaitu Dharma atau Dhamma. Di Swarna Dwipa Nusantara pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Weda, yaitu sekitar 6500 sebelum Masehi, telah ada ajaran yang dianut, yaitu Dharma, ajaran asli Nusantara kaum Saka nenek moyang kita. Disinilah sumber awal ajaran dharmik original. Sri Janayasa pada tahun 6 Masehi adalah putra Nusantara pelopor dharmik original, landmark dari Muotakui yang kini disebut dengan Candi Muara Takus. Para ahli dari barat memandang Hinduisme adalah peleburan atau sintetis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhism hingga abad ke-8. Terdapat teori yang mengatakan bahwa pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedik yang dibawa kaum Saka atau Cakya atau Shaka atau Aryan.
Artinya pemahaman ini dibawa oleh pendatang, kemudian tumbuh menjadi agama oleh bangsa asli India bernama Dravida. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya atau Chakya atau Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak tahun 3102 sebelum Masehi sampai dengan 1300 sebelum Masehi. Dapat kita katakan bahwa orang-orang Nusantara bukanlah orang-orang yang membawa agama Hindu-Buddha ke India, tetapi orang-orang Nusantara adalah orang-orang yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha, dan Jaina di India. Maka dari itu, Arya bukanlah penghuni pertama di India. Ini karena peradaban Harappa, Dravida telah ada jauh sebelum kedatangan bangsa Arya. Ini membuktikan bahwa bangsa Arya atau budaya Weda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, melainkan berasal dari tempat lain. Bangsa Arya kemudian melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan 3 agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian, seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Pendatang inilah yang diduga adalah orang-orang yang berasal dari Nusantara, nenek moyang leluhur kita, yaitu kaum Saka, atau Chakya, atau Shaka, atau Aryan. Literasi kata ini terekam sempurna di Borobudur dengan kata Mahechakya. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, hal ini disebabkan karena Cina dan India bukanlah orang-orang yang terbiasa dengan lautan. Maka dalam kalimat Mahabharata Udyogaparwa 108 dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa Timur ini awal mula ajaran sebelum dibukukan menjadi kitab bernama Weda. Lokasi yang ditunjuk sebagai Timur, disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Weda. Artinya literasi kata Timur pada kutipan tersebut adalah Asia Tenggara, Nusantara, Indonesia. Disinilah ajaran dharmik original berawal, berasal dan dipelajari jauh sebelum adanya ajaran yang terlahir di India. Jadi pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedik, yang dibawa oleh kaum Saka atau Chakya, atau Chaka, atau Aryan. Literasi teks kata Chakya tertera di relief dasar Borobudur. Kini tidak dapat dilihat karena ditutup. Chaka adalah kaum leluhur Nusantara. Kaum Chaka sudah ada lebih dahulu, jauh dari 78 Masehi, dari saat menaklukkan Raja Saliwahana India, angka tahun 78 Masehi. Angka tahun 78 Masehi ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di Prasasti. Berbagai praktik budaya baru seperti ritual pengorbanan, yang semuanya membentuk dasar budaya Hindu atau Weda awal. Dasarnya adalah ajaran leluhur kita, yaitu dharmik, adalah dharma atau dhamma atau dhammo, terekam pada literasi kata. Kusala Dharma Baicana di figura dasar relief Borobudur. Jadi dapat dikatakan benar jika Hindu-Buddha berasal dari India, tapi tidak benar jika kita mengatakan situs-situs di Indonesia berdasar Hindu-Buddha dari India. Ajaran asli Nusantara yaitu dharmik atau dharma di masa terdahulu dipelajari di Swarna Dwipa, tergambar lengkap di Borobudur, tersimpan sempurna pada budaya Bali. Di situs-situs Borobudurlah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina yang dibawa oleh kaum Chaka atau Saka atau Chakya atau Arya. Kaum tersebut adalah leluhur kita yang keluar membawa ajaran dari Nusantara atau Indonesia. Jadi situs-situs di Nusantara tidak pada ajaran yang terlahir di India, yaitu Buddha atau Hindu. Tapi ajaran yang tergambar di situs-situs Nusantara lah yang mendasari lahir dan tumbuhnya Buddha, Jaina, dan Hindu di India. Itulah sekelumit kisah tentang Nusantara adalah bangsa yang melahirkan landasan Hindu dan Buddha di India. Walaupun teori yang kita bahas ini belum tentu benar adanya, tapi setidaknya kita sedikit bisa menggali tentang sejarah nenek moyang kita. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.